Oke, baik. Saya atas nama Yohanes Benediction Marlion Lado. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa perintah yang ada di dalam Linux yang saya ketahui. Saya mulai dari PWD. PWD sendiri tujuan untuk melihat lokasi kita. PWD lalu enter. Maka secara otomatis kita akan diberitahu bahwa kita berada di /home/Erickson Lado. Lalu ada perintah berikutnya ls. Ls sendiri bertujuan untuk melihat isi dari lokasi kita. ls enter, bahkan secara otomatis akan ditunjukkan bahwa kita di dalam home ada dokumen, ada music, ada public, ada template, ada video, ada desktop, ada gambar, ada save, snap, dan unduhan. Lalu perintah berikutnya ada cd. Jadi digunakan untuk masuk atau keluar dari sebuah direktori atau folder. Di sini kita belum masuk ke dalam sebuah direktori atau folder, maka kita akan masuk ke dalam suatu folder atau direktori dengan cara cd. Misalkan kita mau masuk di dalam desktop, lalu akan enter. Secara otomatis kita akan masuk ke dalam direktori atau folder desktop ini, seperti yang ini. Lalu berikutnya kita punya perintah cd. cd titik-titik. Jadi cd titik 2 ini berfungsi untuk kembali ke lokasi awal kita. Misalkan cd spasi titik-titik lalu kita enter, maka secara otomatis kita akan keluar dari direktori atau folder desktop. Berikutnya kita punya perintah yang saya tahu adalah cp. Cp sendiri yang bertujuan untuk menyalin. Nah, sebelum ke cp kita perlu masuk ke sebuah direktori atau folder apapun. Misalkan di sini saya mau masuk kembali ke dalam folder atau direktori desktop dengan cara cd desktop enter, maka saya kembali masuk ke dalam direktori atau folder desktop. Lalu di sini saya akan menyalin file yang ada di dalam direktori atau folder desktop ini. Sebelum itu saya akan mengecek di dalam desktop ini ada apa saja, ada file apa saja gitu. Enter. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa ada beberapa file yang ada di dalam desktop ini. Misal di sini ada beberapa file yang sudah saya salin juga. Di sini saya akan mencoba file yang belum sama sekali saya ubah, saya salin, maka saya mencoba untuk menyalin file apa aja. Yang ini. Oke, dengan cara di sini menggunakan perintah cp spasi nama file apa aja, lalu spasi apa aja nama file, terserah mau salinannya namanya apa, yang penting nama filenya, lalu pakai underscore salin, lalu enter. Di sini kita akan mengecek apakah file apa aja ini udah disalin atau udah punya salinan atau enggak gitu. Nah, di sini kita bisa mengeceknya lewat ls apa aja. Sini kita bisa mengecek ls aja ya, ls dari desktop. Nah, di sini kan ada file apa aja. Nah, yang ini. Nah, di sini juga kita punya file apa aja underscore salin. Jadi salinan itu namanya apa aja salin. Berikutnya kita punya perintah mv atau move, memindahkan file atau rename sebuah file. Sebelum itu kita kembali dulu ke cd titik 2, lalu enter, lalu kita kembali ke ls. Nah, di sini
ls, lalu misalkan kita mau memindahkan sebuah file dari musik misalkan, maka kita perlu masuk ke dalam CD musik dulu. Kita masuk ke direktori musik dengan cara CD musik, harus sesuai huruf CD musik, lalu kita enter. Lalu kita ls, kita melihat file yang ada di dalam musik ini apa aja. Di sini ada ada file desktop yang ini yang putih. Maka kita akan memindahkan file ini ke dalam direktori atau folder yang lain. Caranya mudah. Yang pertama dengan cara cd mv, misalkan kita mau mengubah mv atau memindahkan dengan cara mv lalu spasi lalu nama file, misalkan ini kan ada file desktop kan, desktop lalu spasi slash home slash Ericsson lalu lalu slash lagi tujuan kita pindahkannya itu mau pindahkan kemana gitu. Misalkan kita mau pindahkan dia ke folder publik, misalkan publik, baru ditutup, lalu kita klik enter, lalu kita klik enter. Sini ada sedikit kesalahan, akan mengulangi kembali. Misalkan mv, kita memindahkan file ini, kita memindahkan file yang ada di dalam folder musik ini, itu desktop tadi, dengan cara isi desktop spasi spasi Ericsson lalu spasi kita pindahkannya di ke desktop. Enter. Nah, sini kita bisa mengecek apakah file di musik tadi, desktop tadi udah pindah ke folder desktop atau enggak. Dengan cara kita cek ke berkas, lalu sebentar. Tadi kita memindahkan file dari file musik yaitu desktop ya. Kita ngecek apakah desktop masih ada di dalam file musik atau tidak. Nah, dia sudah hilang dan otomatis dia dipindahkan ke desktop karena tadi kita memindahkannya ke sini. Nah, ini sudah ada di sini. Lalu file berikutnya kita akan keluar dulu. Untuk membersihkan ini semua, kita bisa memakai perintah clear, lalu enter, secara otomatis akan bersih. Lalu berikutnya kita punya perintah touch itu sendiri untuk membuat file baru. Tapi di sini kita harus masuk ke dalam sebuah folder atau directory dulu. Jadi kita dengan perintah cd misalkan desktop, lalu enter, maka otomatis kita masuk ke desktop. Nah, di sini kita membuat sebuah file baru dengan perintah touch, lalu nama filenya misalkan ujian
ujian ya. Lalu enter. Lalu kita ngecek apakah file ujian ada atau tidak dengan cara ls. Di dalam desktop apakah ada file ujian? Ya, di sini sudah ada. Sini. Lalu berikutnya kita membaca isi di dalam ujian. Maka dengan cara kalau tidak salah chat underscore ujian. Cara ini. Nah, kita masuk ke perintah mohon maaf, di sini saya ulangi lagi. Kita akan membuat sebuah file baru dengan cara touch nama filenya ujian kita. Nah, sini lalu enter. Maka kita mau mengisi di dalam file kita file ujian kita ini, kita akan mengisi file di dalamnya atau isi di dalamnya dengan cara sudo nano lalu sudo nano ujian kita, lalu enter. Maka dimintakan password, masukkan password kita, lalu enter. Maka otomatis kita akan diarahkan ke sini untuk mengetik atau membuat isi dari file kita. Misalkan di sini saya tulis Ericsson Madu berasal dari Labuan Bajo yang lahir pada tanggal 30 Maret 2000. 30 Maret 2000 dan sekarang kuliah di Unitomo Surabaya. Berikutnya kita Ctrl X, lalu di situ ada pertanyaan save modif buffer, kita klik Y, lalu enter. Nah, sini kita sudah masuk dan kita sudah berhasil membuat isi dari file kita. Berikutnya kita ke perintah chat. Chat sendiri memiliki tujuan untuk menampilkan isi file yang tadi sudah kita buat. Chat lalu nama file kita, ujian kita, lalu enter. Nah, dengan sendirinya yang tadi sudah kita buat akan muncul. Yang kedua berasal dari pembelajaran lahirnya pada tanggal 30 Maret tahun 2000 dan sekarang kuliah di Unitomo Surabaya. Persis seperti apa yang sudah kita buat tadi. Berikutnya ada perintah yang namanya chat min n. Di sini perintah ini berfungsi untuk bertujuan untuk membuat isi file kita dalam bentuk bernomor. Maksudnya nanti file kita akan ditampilkan dalam bentuk nomor dengan cara chat spasi min n spasi nama file kita ujian kita, lalu kita enter. Nah, maka secara otomatis dia akan berbentuk nomor seperti ini. Lalu yang kedua ini. Berikutnya sini ada perintah rm atau menghapus file. Rm misal di dalam rm ini sendiri digunakan untuk menghapus file. Misalkan kita mau menghapus file di dalam desktop ini,
Dalam desktop ini kemungkinan ada file yang akan kita hapus. Kita cek dulu. Oke, di sini saya mau menghapus file yang nama filenya itu ini ya, Aries 30. Saya akan menghapus Aries 30 dari, maka rm lalu nama filenya Aries 30. Kita akan cek apakah kita bisa mengeceknya secara manual. Bisa di sini, bisa di terminal. Di sini saya akan cek secara manual. Ini ada, kita buka desktop. Nah, tadi kita menghapus sebuah file yang nama filenya itu Aries 30, dan di sini sudah tidak ada file Aries 30. Berikutnya, kita punya perintah mkdir, membuat folder atau directory. Caranya mkdir, misalkan kita membuat folder folder saya, mkdir saya punya. Sini saya akan sertakan dengan mkdir. Saya akan sertakan di sini dengan tanda petik 1. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan itu, kalau misal kita membuat pakai spasi, maka yang nantinya foldernya itu menjadi ada dua, karena dibaca bahwa kita mau membuat 2 folder karena pakai spasi. Kalau misal kita sertakan, kita bisa menggunakan spasi, tapi kita harus sertakan dengan tanda petik seperti ini, lalu kita enter. Nah, kita akan mengecek apakah di dalam sini ada atau tidak. Lalu kita akan mengecek dengan cara ls. Nah, di sini kita sudah punya folder yang berwarna biru ini, folder ya, atau directory. Di sini ada saya punya, dan di sini berikutnya kita akan menghapus menghapus folder yang sudah kita buat ini dengan cara rmdir remove directory. Nah, caranya itu remove directory ini untuk menghapus folder atau directory yang sudah kita buat. Caranya itu dengan cara rmdir spasi nama folder. Misalkan foldernya tadi saya punya, terus kita pakai tanda petik lalu enter. Kita akan ngecek lagi apakah masih ada atau tidak. S. Nah, sendirinya folder saya punya hilang. Berikutnya di sini saya punya, di sini juga kita bisa menghapus folder yang ada file di dalamnya, tapi caranya itu berbeda dengan menggunakan perintah rm spasi min r. Nah, ini untuk menghapus sebuah folder atau directory, misal kayak desktop. Di desktop ini tadi kan banyak, ada beberapa file, ada 30.03.00, terus ada apapun, terus ada contoh 1, terus ada ujian segala macam. Nah, jadi kalau misal kita mau menghapus folder desktop ini atau directory desktop ini, maka kita harus menghapusnya dengan cara rm min r. Lalu berikutnya saya punya perintah, yang saya ketahui adalah perintah head. Head ini tujuan untuk membaca 10 garis pertama
dari sebuah data di dalam sebuah file gitu. Misal di sini saya punya file saya yang banyak itu sepertinya misalkan ini ya, PS. Nah, ini kan ada file 1, 2 sampai 20. Nah, di sini head itu mempunyai fungsi atau tujuan untuk membaca 10 garis pertama. Jadi caranya, sebelumnya kita akan membuka dulu dalam desktop itu ada, kita buka chat dari, kita buka chat kita, chat misalkan chat chat UTS gitu ya, UTS. Kita akan cek. Nah, sini akan ditampilkan bahwa chat UTS itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 20. Nah, di sini kita akan menampilkan 10 dari baris pertama dengan cara head. Dengan head lalu nama filenya head UTS. Ini kita buka, akan secara otomatis hanya menampilkan 10. Berikutnya ada tile. Tile sendiri tujuan untuk menampilkan 10 garis terakhir. 10 baris terakhir dengan cara tile atau TS. Tile spasi UTS atau nama file lalu enter. Maka akan ditampilkan dari 11 sampai 20 merupakan 10 garis terakhir. Lalu berikutnya ada grep. Grep ini berfungsi untuk mencari kata dalam sebuah file. Misalkan kita mau mencari angka 10 di dalam file ini, di dalam file TS. Caranya grep spasi kata yang dicari, kita pakai tanda ini. Misal 11 ini, lalu spasi lagi nama file UTS, lalu kita enter. Nah, secara otomatis dia akan berwarna merah begini karena ini merupakan kata atau file yang kita isi dari sebuah file yang kita cari secara terperinci gitu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebih yang saya jelaskan itu ada 20 perintah. Sekian dan terima kasih.